Yo, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Ethereum, teman-teman ya. Jadi kemarin udah diupdate untuk Bitcoin, kemudian ada Matic, ada PP Coin ya kan, terus juga ada Shiba dan lain sebagainya udah saya update. Doge juga udah ada update. Kalian bisa komen lagi seperti biasa. Jadi besok akan saya update ya untuk Bitcoin dan juga altcoin. Dan sedikit saya juga pengen tanya ke teman-teman menjelang ataupun nanti mulai Senin ya, saya kan udah ada istilahnya kegiatan lagi yang bisa dibilang jadi lebih sibuk lah ya. Berarti saya nggak bisa upload lagi untuk videonya itu kadang sore atau siang ya. Jadi coba teman-teman bisa komen apakah saya upload itu contoh upload jam 7 atau 8 pagi, atau opsi lainnya upload di malam hari, contohnya seperti jam 10 atau jam 11 malam ya. Coba kalian tulis di kolom komentar menurut kalian itu lebih baik yang mana. Nanti baru akan coba saya istilahnya usahakan lah lebih cocok, lebih nyaman upload di jam berapa. Cuman saya pengen sharing aja dulu, info dulu ke teman-teman. Nanti kedepannya akan saya lebih sering antara upload pagi atau malam hari. Jadi udah akan jarang banget ya, akan jarang banget upload di siang harinya gitu ya. Kecuali di hari libur baru mungkin saya bisa upload di siang atau di sore harinya. Oke, jadi itu sedikit announcement dari saya. So ya, jadi kita akan bahas dulu untuk Bitcoin dulu secara daily. Jadi secara daily tadi itu nutup atau closing di 29.540-an dolar gitu ya. Baru sekarang ini koreksi, tadi itu sempat nge-spike lagi bikin jarum sampai 29.847-an. Dan posisi sekarang ini udah di hari Sabtu, besok udah Minggu gitu. Jadi biasanya pergerakannya pun low volatile, mungkin bermain di sebuah range aja, sideways di situ-situ aja sampai nanti memasuki Senin dan Selasa baru market itu lebih bergerak itu lebih leluasa lah, biasanya seperti itu. Nah, kita masih sama pembahasan kemarin ketika terakhir kali ini kena reject ya. Di sini turun ini 2 red candle, kemudian di sini baru berproses naik ini 1 2 3 4 5 bull dan red candlenya. Berarti memang tekanan seller yang terakhir kali itu masih lebih signifikan datangnya ketimbang waktu penguatannya. Jadi ya bisa diperhatikan balik lagi untuk strong resistnya di box hijau ini 30.000 sampai 30.400 dolar, dan potensinya juga terbentuk yang namanya double top nih, top 1 dan top 2. Maka kalau ini yang terjadi ya bisa aja untuk skenario yang ini itu kejadian gitu ya. Jadi balik lagi dipantau untuk area krusial. Jadi seperti ini bisa aja nih up, kemudian ini drop, kemudian ini berproses nih ya, berproses naik, bisa aja ngetes atau swing high terakhirnya tadi pagi ya di 29.800-an, atau sedikit lagi dia nge-spike sampai 30.000 dolar baru akhirnya ngetes lagi di sininya atau di area neckline double topnya gitu ya. Mungkin di sini dites baru melanjutkan penurunannya lebih lanjut untuk ngetes ke area box warna kuning bawah ini. Nah di sini. Jadi untuk skenario bad skenario ini atau worst case skenario ini perlu sekali dipertimbangkan untuk teman-teman sekalian ya. Bahkan dia bisa ngetes balik lagi di 26.500-an, 27.000 dolar. Nah untuk good skenario-nya, at least untuk si Bitcoin harus mampu break dulu ya. Break and retest dulu nih area box hijau ini sebelum dia lanjut naik lagi ya ke sekitar berapa bro, 31 ribuan sampai di 32.500 dolar, 32.400-an dolar ya. Jadi bisa diperhatikan untuk good dan bad skenario nya khususnya untuk si Bitcoin secara daily time frame. Dan key levelnya di 30.000 sampai 30.300-an, 30.400-an dolar lah. Area itu menjadi area krusialnya. Apakah memang akhirnya dia kepentok untuk drop lagi membentuk yang namanya double top, atau dia mampu reclaim, retest ya untuk lanjut naik lagi. Jadi itu beberapa area kunci atau area level untuk si Bitcoin yang perlu dipantau khususnya secara daily time frame. Ya jadi udah tahu ya kurang lebih arahnya jika memang area ini udah mampu di break, retest untuk ngejar area berapa. Tapi kalau misalkan ke reject, kemudian breakdown dari box merah ini di sekitar 28.300 sampai 28.700 dolar, dia breakdown retest ya, bisa aja untuk lanjut turun lagi, atau the worst case nya bisa lanjut turun sampai 24-25 ribu dolar gitu ya. Jadi palingan itu yang perlu dipantau untuk posisi si Bitcoin secara daily saat ini. Next, ini untuk gambaran ataupun outlook si Bitcoin ya, karena terakhir kali kita melakukan pembahasan yang ini. Oke, ini coba saya hapus dulu aja. Dan yap, ini akan saya ganti lagi dengan box merah. Jadi ada 2 box merah ya.
So far memang dia masih bergerak di dalam sebuah channel. Ini coba saya adjust sedikit. Nah ini ya sebuah channel. Kita bisa lihat di bagian bawahnya udah beberapa kali di touch atau di testing sebagai support, dan bagian atasnya ini sudah beberapa kali juga kena touch dan dites sebagai resisten. Bahkan terakhir kali waktu dia nge-spike di sini dia precisely ya ngetes di trendline resisten yang kemudian kena reject. Walaupun dia udah mampu break nih dari box merah yang ini nih. Ya, sebelumnya kita bisa lihat di sini waktu sideways, kemudian terakhir kali tekanan seller datang signifikan, beberapa kali ngetes kena rejection, dan ini sempat di break retest untuk menjadi support. Kemudian dia nanjak naik lagi, dan posisi sekarang ini nggak mampu bertahan nih di box merah. Biasanya kan resisten udah mampu di break ya become support gitu kan. Posisi sekarang ini nggak mampu bertahan dan big possibility untuk retest lanjut turun. Kurang lebihnya seperti ini gambarannya. Seperti ini. Kita pakai ini aja. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Retest untuk lanjut turun lagi. Maybe ngetes ke trendline support ini. Ya posisinya di sekitar 29.080, 29.100 dolar, sekitar area situ. Kalau kita lihat lagi ini kan time frame yang kecil gitu ya, 30 menit. Di sini coba saya tandain juga dengan rectangle. Ini terakhir kali dia mencoba ngangkat harga dari situ. Ini boxnya akan coba saya ganti dengan warna putih. Nah di sini teman-teman, nih coba saya akan zoom biar lebih jelas. Nah di sini ya, terakhir kali ketika dia mantul, kemudian dia retest di area sini nih, sebelum lanjut naik lagi. Dan ini pertama kali di retest ini bahkan bikin jarum atau tail candle cukup panjang naik, tapi lama-lama melemah lagi. Ya jadi ini menjadi adanya confluence of support lah di kisaran sini 29.070, 29.100 dolar, sekitar area itu. Nah untuk skenario istilahnya buruknya gitu ya, kita ngomongin pasti dua arah ya, ada yang bad dan ada yang good. Untuk skenario buruknya adalah ketika memang akhirnya dia memilih lebih dulu terbreakdown ya dari trendline channelnya ini, breakdown, kemudian mungkin adanya retest untuk lanjut turun lagi ngejar next area target di box warna hijau ini nih ya, 28.600an sampai 28.800 dolar di box hijau yang sebelumnya kita bisa lihat juga berfungsi menjadi support dan resisten. Oke. Untuk area lebih bawahnya lagi ini di sekitar 28.200an dan di 27.800an dolar. Ya, jadi bisa sekali diperhatikan. Tapi kalau misalkan saja ketika retest dia bahkan mampu break lagi nih, box merah ini break retest, ini baru mungkin bisa dimanfaatkan untuk si Bitcoin maybe ngejar ke swing high terakhirnya dia atau di sekitaran 30.000 dolarnya. Ya, jadi palingan ini yang diperhatikan untuk skenario si Bitcoin lah, dengan beberapa areanya secara hourly khususnya 1 jam. Oke. Jadi itu pembahasan untuk si Bitcoin dari lower dan big time frame. Next kita akan bahas untuk ETH-nya. Nah ini untuk ETH secara daily sebenarnya terakhir kali ini kan dia testing pada pertengahan April lah ya, tes di box merah ini. Sebelumnya ini menjadi resist yang kuat, dia testing kemudian akhirnya kena reject kuat lagi. Dan precisely dia retest ke area support resistance sebelumnya nih di box putih ini. Ini di sekitar 1740 sampai 1792 dolar lah, sekitar area itu. Kemudian dia perlahan mantul gitu ya. Ini beberapa area yang saya pribadi juga pantau untuk si Ethereum zonasinya. Dan yang menarik memang secara daily-nya kita bisa lihat ya, di sini terbentuk seperti sebuah double bottom, yaitu adalah bullish pattern ya teman-teman. Ini bottom satu dan potensial bottom kedua ya. Dan kita bisa pantau lagi kalau secara daily ya, ini sebelumnya berfungsi nih menjadi support dan resistance. Nah, di sini tuh ya, di box putih yang ini mungkin akan coba saya ganti dulu dengan warna hijau ya, biar tidak inilah nyaru dengan yang lain. Nah di sini kalau secara daily nih diperhatikan sebelumnya berfungsi menjadi support resisten ya, waktu dia closing candle atau bikin tail candle dan lain sebagainya gitu ya. Di sini plus juga di sini menjadi neckline dari double bottomnya. Ya cuman pertanyaannya adalah koreksinya itu tidak korektif, mungkin terdiri dari beberapa candle gitu. Ini koreksinya langsung bam, satu candle besar teman-teman ya. Ini perlu sekali dipantau apakah nanti di sini dari lower time frame ya, apakah dia mulai slowing down gitu ya, kemudian membentuk chart pattern bullish dan break retest dan lain sebagainya. Itu perlu sekali dipantau. Plus di sini ada MA21 dan 34 juga ya. Istilahnya area box hijau ini menjadi key level di sekitar 1900 lah ya, sampai 1922 dolar. Selama dia masih mampu bertahan di sini retest untuk lanjut naik lagi, ini big possibility untuk ngejar ke swing high-nya dia pada pertengahan April nih di sekitar 2081 sampai 2140
1049,5 atau di sekitar 2150 lah ya. Jadi palingan ini next target, yang nanya next target untuk ETH secara daily, kemudian key levelnya ya, kemudian kalau dia terbreakdown ya ngetes lagi area box putih bawah ini. Nah, kita coba pantau untuk secara lower time frame, khususnya di time frame 4 jam. Oke, 4 jamnya. Ini mungkin coba saya adjust sedikit dulu teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, di sini sebelumnya sempat saya bahas waktu pembahasan si Ethereum terakhir ya. Posisinya waktu itu ketika di sini ya dia kena reject, kemudian dia create namanya lower price-nya di sini ya, berangsur naik. Nah, di situ coba saya gunakan bantuan kakek Fibo dari swing high ke swing low-nya. Maka di sini ada beberapa golden ratio plus juga sonasi warna hijau ini. Ya, memang kemarin ada saya bilang kalau misalkan di sini mendapatkan another rejection, ya big possibility atau bisa terjadi yang namanya dead cat bounce pattern. Kurang lebih ketika penurunan ini signifikan, kemudian naiknya itu cenderung bertahap, kemudian mendapatkan another rejection gitu ya, big possibility untuk mengejar area bawah ini. Cuman yang kita dapati malah dia naik impulsif gitu ya. Naik ya break nih ya. Kita bisa lihat di sini break, retest untuk lanjut naik lagi. Dan ini precisely dia ngepump atau mengalami penguatan sampai di posisi Fibo atau retracement 1,6 nih. Tuh, teman-teman. Ya, ini di sekitar 2021 dolar. Sekitar area itu baru di sini kena reject keras, teman-teman. Tuh, kena reject keras. Dan ya, sekarang ini yang perlu dipantau adalah ketika dia testing area tadi ya, kita bahas secara daily. Kemudian di sini time frame 4 jamnya juga ada yang namanya EMA 21 dan 34 ya. Jadi ini menjadi area kunci yang perlu diperhatikan lah untuk posisi si Ethereum saat ini ya. Jadi jikalau memang nanti posisinya si Ethereum ini berproses seperti ini, ketika di sini kena reject kuat, mungkin di sini ada pemantulan sedikit, di sini mulai berangsur-angsur gitu ya. Prosesnya di sini mungkin membentuk sebuah chart pattern, mulai slowing down and then akhirnya mampu break, retest. Nah, ini waktu retestnya mungkin baru bisa dimanfaatkan ya. Jadi mungkin pergerakannya membuat sebuah channel. Ini coba saya ganti dengan warna orange ya, channel atau ya bisa dibilang falling wedge dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin tidak terlalu rapi, tapi ya at least dia mulai slowing down di sini, momentum sellernya kemudian mampu break gitu ya, mampu break. Nah, posisinya ketika dia retest ya, retest dari trendline dan lain sebagainya, nah itu baru mungkin bisa dimanfaatkan ya. Ngejar pasti di swing high terakhirnya atau bahkan lebih tingginya lagi atau next target ya ini di sini. Ya, yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian untuk si Ethereum. Nah, untuk worst case-nya, teman-teman, ini kan menjadi area supportnya nih. Ya, balik lagi box warna hijau di sekitar 1856 sampai 1888 dolar gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini dia malah loss momentumnya, lanjut turun lagi ya, big possibility untuk mengejar area lebih bawah kalau secara time frame hourly di sini dulu 1730 sampai 1786 dolar. Ya, jadi palingan untuk si Ethereum diperhatikan dulu aja nih proses waktu dia koreksinya ya. Jadi kalau misalkan dia mulai slowing down mendekati zona warna hijau ini, membuat sebuah chart pattern, mampu break retest, baru mungkin bisa dimanfaatkan. Jadi palingan itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Happy weekend semuanya, bye bye, salam profit.